Pernahkah kita membayangkan apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita beberapa saat setelah tubuh dimasukkan ke dalam liang kubur? Saat semua orang pulang meninggalkan makam, kita baru saja memulai perjalanan paling mencekam dalam kehidupan manusia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sangat penting ini, luangkan 1 detik untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat kalian. Karena bisa jadi, satu video yang kalian bagikan hari ini menjadi pengingat yang menyelamatkan seseorang di akhirat kelak. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan satu hal yang tidak pernah bisa dihindari, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini bukan sekadar pengingat. Ini adalah kepastian mutlak bagi seluruh manusia. Tidak peduli seberapa kaya seseorang. Tidak peduli seberapa kuat atau berkuasa. Ketika waktunya tiba, maka malaikat maut akan datang tanpa bisa ditolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita mengingat kematian? Karena orang yang sering mengingat kematian akan memperbaiki hidupnya, dan orang yang lupa akan kematian seringkali terlena oleh dunia. Namun yang jarang kita pikirkan adalah ini. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kita meninggal? Apa yang terjadi ketika tanah pertama kali menutup tubuh kita? Dan apa yang akan kita alami di alam kubur ketika semua manusia meninggalkan kita sendirian? Mari kita renungkan bersama. Tahapan pertama, kesendirian di alam kubur. Ketika seseorang meninggal dunia, ada 3 hal yang mengantarkannya menuju kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathah, ahluhu wa maluhu wa hamaluh." 3 hal mengikuti jenazah, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun." 2 akan kembali dan 1 akan tetap bersamanya. Lalu beliau menjelaskan, "Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh." Keluarga dan hartanya kembali, sedangkan amalnya tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan suasana itu dengan perlahan. Seorang manusia yang sepanjang hidupnya berjalan di atas bumi, yang memiliki keluarga, sahabat, rumah, pekerjaan, dan berbagai kesibukan dunia, kini terbujur kaku di dalam kain kafan. Tubuhnya diangkat perlahan menuju liang kubur. Tangisan mulai terdengar dari orang-orang yang mencintainya. Ada yang menangis karena kehilangan. Ada yang menunduk dalam diam. Ada yang hanya mampu memandang tanpa berkata apa-apa. Tubuh itu kemudian diturunkan ke dalam liang kubur. Tanah mulai ditimbun, segenggam demi segenggam. Suara tanah yang jatuh ke atas papan penutup kubur terdengar begitu jelas. Itulah suara yang menandakan bahwa seseorang telah benar-benar meninggalkan dunia. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar mulai berdiri. Mereka menepuk tangan satu sama lain. Sebagian membaca doa. Sebagian lagi perlahan melangkah menjauh. Langkah kaki mereka semakin lama semakin jauh. Suara mereka semakin lama semakin menghilang. Sampai akhirnya, semuanya benar-benar pergi. Tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi orang yang dulu memanggil namanya setiap hari. Kini, tinggallah seseorang sendirian di dalam kuburnya. Gelap, sunyi, sempit. Tidak ada lampu yang menerangi, tidak ada tempat tidur yang empuk,
Tidak ada dinding rumah yang kokoh. Yang ada hanyalah tanah. Tanah di atasnya, tanah di bawahnya, tanah di kanan dan kirinya. Saat itulah manusia benar-benar menyadari satu kenyataan besar dalam hidupnya, bahwa semua yang selama ini ia kumpulkan di dunia, rumah yang besar, kendaraan yang mewah, rekening yang penuh, jabatan yang tinggi, tidak ada satupun yang ikut masuk ke dalam kubur. Semua tertinggal di dunia. Yang tersisa hanya satu, amal. Amal yang pernah ia lakukan selama hidup. Jika dahulu ia rajin sholat, sholat itu akan menemaninya. Jika dahulu ia gemar bersedekah, sedekah itu akan menjadi cahaya baginya. Jika dahulu ia suka menolong orang lain, kebaikan itu akan menjadi penolongnya. Namun, jika hidupnya dipenuhi kelalaian, jika waktunya habis untuk dosa, jika ia jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang akan melindunginya dari kesunyian kubur itu. Para ulama sering mengatakan bahwa kubur adalah rumah pertama dari rumah-rumah akhirat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, alam kubur adalah awal perjalanan menuju akhirat. Barang siapa selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Dan barang siapa tidak selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih berat. Bayangkan betapa panjangnya perjalanan itu. Dan semuanya dimulai dari kesendirian di dalam kubur. Pada saat itulah, manusia baru benar-benar memahami satu hal yang sering ia dengar semasa hidup, bahwa dunia hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah disempurnakan balasan bagi kalian. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Karena itulah para ulama dahulu sering berkata, tidak ada rumah yang lebih jujur daripada kubur. Kubur tidak peduli siapa kita. Tidak peduli apakah kita orang kaya atau orang miskin. Tidak peduli apakah kita terkenal atau tidak dikenal. Kubur hanya mengenal satu hal saja, yaitu amal perbuatan manusia. Dan ketika pintu kubur itu tertutup, maka saat itulah babak pertama kehidupan akhirat benar-benar dimulai. Sebuah kehidupan yang tidak lagi bisa diperbaiki. Sebuah kehidupan yang hanya berisi hasil dari apa yang pernah kita lakukan di dunia. Karena itu, sebelum kita benar-benar berada di tempat itu, sebelum tanah menutup tubuh kita, sebelum semua orang meninggalkan kita sendirian, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri dengan jujur. Jika malam ini adalah malam terakhir kita di dunia, apakah amal kita sudah cukup untuk menemani kita di dalam kubur? Tahapan kedua, kedatangan malaikat Mungkar dan Nakir. Tidak lama setelah manusia dikuburkan, dua malaikat akan datang. Mereka adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba telah diletakkan di dalam kuburnya dan para sahabatnya telah meninggalkannya, maka datanglah dua malaikat kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua malaikat ini akan mengajukan 3 pertanyaan yang sangat menentukan nasib seseorang. Pertanyaan itu adalah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaan yang terlihat sederhana, namun pada saat itu tidak semua orang mampu menjawabnya. Orang yang beriman akan menjawab dengan tenang, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agamaku adalah Islam. Nabiku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagi orang yang lalai, ia akan berkata dengan penuh kebingungan, aku tidak tahu. Tahapan ketiga, nikmat kubur atau siksa kubur. Setelah pertanyaan itu, maka kubur akan menjadi 2 kemungkinan. Kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau kubur bisa menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya
kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bagi orang beriman, kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang. Akan datang cahaya, akan datang ketenangan. Tetapi bagi orang yang durhaka, kuburnya akan menyempit hingga tulang rusuk saling berhimpitan. Tahapan keempat, hari kebangkitan. Suatu hari kelak, seluruh manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika mereka keluar dari kuburnya menuju Tuhan mereka. Quran Surah Yasin ayat 51. Saat itu, tidak ada yang bisa bersembunyi. Semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan bangkit. Tahapan kelima, Padang Mahsyar. Setelah dibangkitkan, manusia akan digiring menuju Padang Mahsyar, sebuah tempat yang sangat luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dihitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan miliaran manusia berdiri di satu tempat. Panas matahari sangat dekat. Keringat manusia mengalir sesuai dengan amal mereka. Ada yang hanya sampai mata kaki, ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Tahapan keenam, penimbangan amal, mizan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang semua amal manusia. Tidak ada yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Kami akan memasang timbangan yang adil pada hari kiamat. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Sekecil apapun amal baik akan dihitung. Sekecil apapun dosa juga akan diperlihatkan. Tahapan ketujuh, jembatan Syirat. Setelah hisab selesai, manusia harus melewati jembatan Syirat. Jembatan ini berada di atas neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jembatan ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ada yang melewatinya seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang merangkak, dan ada pula yang jatuh ke dalam neraka. Tahapan kedelapan, surga atau neraka. Inilah akhir perjalanan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan. Quran Surah Al-Infitar ayat 13. Dan bagi orang yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang durhaka berada di dalam neraka. Quran Surah Al-Infitar ayat 14. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, alam kubur adalah awal dari kehidupan akhirat. Barang siapa selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah. Kata-kata ini menunjukkan betapa pentingnya kehidupan di alam kubur. Sekarang, coba kita renungkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk dunia? Dan berapa banyak waktu yang kita siapkan untuk akhirat. Kematian bisa datang kapan saja, tanpa pemberitahuan, tanpa persiapan. Doa perlindungan dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, wa min adzabin nari, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masihid dajjali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian,
dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Sebelum kita menutup pembahasan ini, saya ingin bertanya kepada kalian semua yang sedang menyimak video ini sampai di titik ini. Kalian menonton dari kota atau negara mana? Tuliskan di kolom komentar. Dan jika berkenan, tuliskan juga sholawat kepada Rasulullah SAW atau doa yang paling sering kalian panjatkan sepanjang hidup kalian. Semoga doa-doa itu menjadi amal yang terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dari fitnah kubur, dari dahsyatnya hari kiamat, dan dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya Robbal Alamin.